Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas pada video kali ini tentang pelatihan 16-11 atau 16-10 ya. Sengaja saya mengambil latihan 16.11 ya, bukan 16.10. Karena 16.10 kurang lebih sama kayak 16-11. Bedanya apa? Bedanya sebetulnya 16-10 itu hanya untuk menghitung ketika terjadi impairment dari HFCS ya. Nah, adapun di 16-11 kita lebih lengkap soalnya, yang lebih karena impairment akan dibahas nanti, sehingga soal yang lebih cocok adalah yang 16-11. Nah, jadi di sini pada dasarnya konsepnya sama ya, menggunakan portofolio ya, tapi saya catat dengan menggunakan per instrumen ya, tidak dengan pendekatan portofolio ya, tapi per instrumen. Artinya tidak TIECO-nya pun tidak portofolio, tapi saya akan nanti jawab dengan TIECO-nya berupa instrumen ya. Kita baca dulu di sini soalnya. Nah, di sini 16-11 ya sama aja dengan 16-10 ya, kurang lebih ya seperti itu. Jadi nanti kurang lebih soalnya mirip lah seperti itu ya. Nah, di sini posisi investment PT Komika per 31 Desember, seluruh debt dibeli pada tanggal 1 Januari. Nah, dan dia dicatat dengan menggunakan yang namanya adalah Hold for Collection and Sell ya, HFCS. Nah, di sini ada 3 instrumen. Pertama adalah komedi, obligasi stand up, sama jenaka. Ya, diketahui tuh kuponnya berapa, rate-nya 9%, kemudian juga nominalnya 500.000, ya. Yield-nya adalah 10%, ya. Kemudian dia semi annual. Kemudian obligasi stand up, nominalnya 800, rate-nya 12%, yield-nya 11%, ya. Nah, kupon rate 9 sama FX rate 10 ini berarti diskon, gitu ya, diskon. Ya, kemudian untuk yang kedua obligasi stand up, kupon rate-nya 12 ya. Yield-nya adalah 11, maka ini premium ya. Seperti itu. Bikin contekan dulu deh. Nah, kemudian apa lagi Pak? Kemudian dari sini kita bisa melakukan mengidentifikasi dulu ya. Kemudian yang ini jenaka ya 8%, efektif 9%, maka dia adalah apa? Dia adalah diskon ya. Seperti itu. Nah, dari sini diketahui cost-nya per tanggal 31 Desember adalah sekian ya. Kemudian ya sekian ya. Fair value-nya per tanggal 31 Desember adalah sekian ya. Nah, di sini dapatlah UHGL masing-masingnya ya. Nah, kemudian pada tanggal 1 Agustus PT Komika jadi kan per tanggal 31 Desember 2019. Per 1 Agustus ya 7 bulan kemudian berarti ya 7 bulan ya. Kemudian menjual obligasi PT Stand Up yang dijual yang tengah ini ya. Seharga 103,5%. Per tanggal 31 Desember fair value dari komedi sama si jenaka berapa? Adalah 492 ya sama dengan 292. Nah, itu yang kita gunakan ya. Oke, kita hitung gimana jurnal penyesuaiannya kita satu persatu dulu ya. Untuk menghitung jurnal penyesuaian di akhir tahun, ini saya istilahkan dengan restatement, carrying value sama fair value sekaligus ya. Maka kita harus hitung dulu ya, kita bikin TIECO-nya dulu. Saya bikin TIECO dulu. Ya, untuk obligasi PT Komedi tanggal 1 Januari 0, kemudian per akhir tahunnya di posisi kredit ya 1311 ya. Berarti adjustment-nya kredit. Nah, obligasi stand up juga sama ya. Dan seterusnya dapatlah adjustment di debit sesuai dengan yang ini ya. Kemudian untuk jenaka adjustment di kredit. Nah, dari sini kita tinggal jual ya. Fair value adjustment untuk stand up debit, sisanya komedi dan jenaka di kredit ya. Nah, selisihnya mana? Selisihnya itulah yang masuk ke UHGL OCI ya, seperti itu. Sehingga di sini kita adjustment tuh 2159 ya. Kemudian ini baru kita close ya. 2159 kita close ke AOCI ya. Nah, sehingga muncul AOCI closing-nya ya. Karena dia selalu debit, maka ditutup ke kredit. Maka nanti AOCI-nya muncul di debit ya. Seperti ini. Oke, nah dari sini setelah kita bikin bermacam-macam jurnalnya, pada saat yang pertama kali kita bikin adalah restatement dari fair value ya, yang ini. Ya, kita bikin satu persatu, dapatlah sekian. Barulah kita setelah restatement ke fair value udah jadi ya, pada saat 31 Desember 2019 dia akan melakukan penutupan dari si UHGL OCI-nya. Ya udah, di sini saldo UHGL OCI-nya adalah 2159 debit. Ditutup berarti masuk ditutup pada AOCI ya. AOCI-nya berarti ketika ditutup UHGL OCI kredit, AOCI-nya di debit ya. Sehingga saldo AOCI-nya naik ya. Awal tahun 2020 saldonya adalah 2159. Nah, sehingga apa? Ya udah, inilah yang kita catat, 2159 ini kita catat. AOCI pada UHGL OCI.
Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pembayaran bunganya cash pada interest receivable 142 ya. Nah, baru pada saat penjualan kita melakukan restatement ulang per fractions-nya untuk pada tanggal penjualan ya. Nah, masalahnya di sini di sini tidak diketahui amortized cost per tahun 2020. Makanya kita harus hitung dulu. Akhirnya di sini saya hitung ya dengan 3 tabel amortisasi ini untuk stand up, komedi sama jenaka ya. Nah, di sini yang dijual itu adalah 1 Agustus 2020 ya. Berarti itu terletak di antara periode ke 0 sama ke 1 ya. Ya, jadi hanya 8 bulan kemudian langsung dijual ya. Nah, kalau kayak itu gimana? Kita harus hitung dulu berarti fractions-nya antara apa? Antara 31 Desember atau 1 Januari 2020 dengan 1 Agustus 2020. Ya, dapatlah hasilnya ya. 96, 915, 252 sama 4748. Nah, ini nanti tinggal dikali dengan apa? Dengan fractions-nya. Fractions-nya dari mulai berapa? Nah, ini annual interest rate. Berarti dimulai dari sejak 1 Januari. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan. Berarti ya. Sehingga 8 per 12 tinggal dikali dengan 96.000. Ya, seperti itu. Oke, nah. Sorry. Per 1 Agustus berarti 7 per 12 ya, bukan 8 per 12. Oke, nah dari sini kita akan dapat angkanya nilai carrying value per 1 Agustus adalah 826. Ya. Ya udah, karena kita diminta jurnal pada saat penjualan dari si obligasi stand up, berarti kita udah tahu nih carrying value-nya 826798. Ya, seperti itu. Kemudian fair value pada saat tanggal 1 Agustus adalah berapa? Kita lihat di sini 103,5% ya. Berarti tinggal dikaliin aja 103,5 dikali dengan 800 juta ya, seperti itu. 800.000 dolar ya. Nah, habis itu gimana? Dapatlah sekian 828 naik. Berarti kita nilainya naik nih ya, 1212. 1202. Nah, karena naik maka kita lakukan penyesuaian lagi ya. 12102 ini adalah saldo akhir per tanggal 1 Agustus 2020 ya. Dan dia di debit. Nah, saldo awalnya adalah debit juga ya. Dari mana? Dari yang atas ya. Nah, yang ini ya, obligasi stand up. Saldo akhirnya kan 1433 debit. Nah, dari situ dapatlah hasilnya sekian ya. Sorry. Jadi dapatlah hasilnya adalah 1433 dikurang dengan 1202. Inilah adjustment-nya 231 ya. Seperti itu. Nah, ya udah kalau gitu kita tinggal lakukan restatement carrying value dan kedua tinggal lakukan restatement dari fair value. Ya, restatement carrying value bisa khusus untuk stand up aja ya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian barulah kita restatement yang kedua yaitu restatement fair value khusus untuk obligasi PT stand up aja. Ya, dan dia di sini dapatlah angka 1202 ya. Oke, jadi pada dasarnya seperti itu ya. Nah, kita bikin jurnalnya restatement satu persatu dulu restatement carrying value. Nah, ini ya. Nah, jurnal dari atas nih udah dihitung. Ini 7 per 12 kali yang 196 ya. Kemudian yang ini juga tinggal kali yang bawahnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini juga sama ya. Tinggal kali yang bawahnya sama aja ya, seperti itu. Nah, oke, jadi ini semua tinggal kali yang bawah aja, 7 per 12 kali 96, 7 per 12 kali 91, 7 per 12 kali 47, 48 ya. Hasilnya adalah sekian yang atas ya. Oke, nah dari sini barulah kita tinggal bikin jurnalnya. Ya udah, tinggal cash pada debt investment. Stand up ini adalah dia itu 800.000 berarti dia premium ya. Karena premium maka dia di kredit ya ketika amortisasi. Nah, barulah kita dapat nih cara setelah restatement carrying value untuk memperoleh angka 826 ini, setelah itu kita sesuaikan ke 828 ya. Nah, hasilnya adalah 102 itu saldo akhirnya. Berarti selisihnya antara saldo awal kurang saldo akhir itulah adjustment-nya 231 ditaruh di kredit. Berarti tinggal OHGLOC pada FIE di kredit 231. Nah, ketika dijual maka ya udah langsung tinggal dihapus fair value adjustment-nya ya. 1202 saldonya tinggal dihapus ya, ditaruh di kredit. Nah, seperti jadi cash fair value adjustment pada apa? Pada debt investment sebesar carrying value-nya ya yang 2826. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita bikin jurnal recycling-nya. Jurnal recycling-nya gimana caranya? Caranya adalah tinggal ngebalik aja gitu ya. Kalau di sini fair value adjustment 1202 tinggal dibalik
ya, seperti itu. Ya. UHGLOC-nya menjadi di debit. Pasalnya adalah realize, ya. Oke, nah dari sini pada dasarnya apakah sudah cukup? Nah, jawabannya belum cukup karena masih ada 2 obligasi yang tersisa yang akan kita sesuaikan di akhir tahun. Nah, akhirnya kita cari dulu nih berapa berapa nilai tercatat pada saat akhir tahun 2020. Ya, dari mana? Dari tabel atas. Ya, ini saya udah hijau-hijauin. Nah, seperti ini ya. Karena yang stand up udah dijual, maka tinggal di skip, tinggal ke komedi sama jenaka. Nah, hasilnya adalah 495.352 untuk yang komedi, yang jenakanya adalah 292.406 ya. Nah, dari sini maka kita bisa tahu tuh ya. Jadi kita langsung statement untuk 495 carrying value-nya untuk yang komedi dibandingkan dengan fair value seperti yang diberikan dalam soal. Maka ini minus ya. Yang untuk kemudian jenaka juga sama ya, 292.406 ya dari tabel amortisasi dibandingkan dengan apa yang kita ketahui dari soal berupa 292. Hasilnya juga minus ya. Turun ya, berarti turun fair value adjustment, harus taruh di sisi kredit. Nah, ini adalah saldo akhirnya. Kita setting, bikin T-account-nya ya. T-account-nya berapa? Pertama, untuk yang fair value adjustment komedi, saldo awalnya kan di kredit ya, dari atas nih. Nah, kan kredit. Oke, nah kemudian baru 3352 ini saldo akhir, berarti selisihnya 2041 ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saldo awal jenaka 2281. Nilai saldo akhirnya adalah 406 yang atas. Ya, selisihnya berarti di debit ya, 1875. Nah, kemudian barulah kita tutup pada UHGLOC ya. Gimana? Ya udah tinggal bikin jurnalnya aja. Ya, seperti itu. Nah, tapi jangan lupa bikin jurnal untuk restatement carrying value karena ada amortisasi terhadap 2 portofolio yang belum terjual ya. Nah, sehingga kita bikin dulu tuh yang untuk mendapatkan angka yang 495 sama 352 kita bikin jurnalnya ya, seperti ini. Tinggal turunin. Nah, jurnal ini diperoleh dari atas ya, dari tabel atas. Nah, barulah kita langsung melakukan restatement dari si fair value-nya ya. Berapa? Ya berarti tinggal dimasukin aja 875 ini di untuk yang PT Jenaka di debit ya. Kemudian adjustment untuk komedi di kredit 2041. Ya udah langsung aja jenakanya 1875, fair value obligasi komedinya, fair value adjustment-nya adalah 2041. Sisanya adalah UHGLOC masuk ya. Dan kita pindahin ke atas ya, kita pindahin ke atas ya, seperti itu. Nah, oke, sampai di sini nanti kita akan melakukan jurnal penutupan ya. Nah, jurnal penutupan berarti tinggal dipindahkan saja dari yang realize ini ya ke AOC ya, tinggal tutup ke AOC. Realize ke RT. Baru AOC nanti kita hitung ya berdasarkan saldo dari si UHGL-nya ya, seperti itu. Nah, oke, jadi kurang lebih itu adalah yang pembahasan dari soal latihan 16-11 ya. Oke, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.